حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir di antara syarat-syarat sahnya salat, kita telah mengambil syarat yang kelima, yaitu apa? Indaka mujahid, menghadap kiblah. Bahasa Arabnya apa? Indaka syukran, istiqbalul qiblah. Yang dimaksud dengan istiqbalul qiblah, apakah harus betul-betul menghadap kepada bangunan Ka'bahnya atau bagaimana? Indaka Hamzah. Terus Naam, ahsanta. Diharuskan untuk betul-betul menghadap kepada bangunannya, yang disilahkan dalam istilah fuqaha ainul Ka'bah, yaitu zat Ka'bahnya itu ketika dia melihat. Siapa saja yang melihat Ka'bah maka wajib pas mengarahnya ke Ka'bah tersebut. Adapun bagi yang tidak melihat Ka'bah, maka yang dituntut atasnya adalah menghadap ke arah yang di sana Ka'bah. Tayyib. Apa dalil untuk masalah ini indaka Zakaria? Mana syahidnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, mana syatr, yakni apa? Apa mana syatr? Jihah. Nah, arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Juga hal ini dikuatkan dengan hadis indak ya Ismail, hadis Abi Hurairah, Naam, idza qumta ila salat fa asbiqil wudu thumma istaqbilil qiblah. Hadis al-musi fi salati. Naam, dipersyaratkannya menghadap kiblah. Yang menunjukkan cukup dengan arah yang di sana Ka'bah jika orang tersebut tidak melihatnya. Apa dalilnya? Indak ya Badri. Nama bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Naam, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblah. Khitab tentunya bagi penduduk Madinah. Naam. Dari sini menunjukkan selama penduduk Madinah mengarah ke selatan itu sudah cukup. Naam. Dan kita mengetahui arah Ka'bah yaitu di barat kita. Maka selama kita mengarah ke sana itu sudah cukup. Dan apabila arah qiblah bisa diketahui dengan alat lebih detail, terutama dalam pembangunan masjid, maka tentunya lebih bagus. Semakin detail, semakin persis arah tersebut mengarah ke qiblah, maka semakin bagus. Ketika mengetahui arah yang
diarahkan oleh seseorang ada menyimpang dari arah Ka'bah, maka hendaknya segera dia membenarkannya. Taib. Dikecualikan dari persyaratan ini kondisi apa? Indak ya Tariq. Apa? Ketika tidak mampu untuk mengetahui arah kiblah, dalam artian tidak tahu. Setelah dia berupaya mengetahui arah kiblah, maka dia sholat sesuai dengan apa yang diketahuinya. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang keliru mengarah ke kiblah walaupun di tengah sholat, kemudian ada yang memberitahu arahnya salah, maka segera berputar ke arah yang benar tanpa mengulangi sholatnya, yaitu kisah akhwan dalam hadis Abdullah bin Umar ketika para sahabat sedang salat, kemudian datang berita bahwasanya arah kiblah telah diubah ke Ka'bah. Sebelumnya kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian dihapuskan hukum tersebut dan ditetapkanlah Ka'bah sebagai kiblah. Maka mereka berputar ketika itu tanpa membatalkan salatnya. Taib, tanpa membatalkan salatnya. Ini menunjukkan seandainya seseorang ketika sedang salat kok keliru, menghadap ke arah kiblah, tiba di suatu tempat dia bayangannya itu mengarah ke kiblah, ternyata berkebalikan. Kemudian ada yang membetulkan, ya tinggal dia berputar. Berputar ke arah yang benar tanpa membatalkan salatnya. Juga dikecualikan dari dipersyaratkannya menghadap kiblah apa? Indak ya Muhammad. Ketika seorang sakit maksud dalam keumuman tidak mampu, sakit kemudian tidak bisa mengetahui arah, ini tidak mampu. Hukumnya satu, yaitu ajiz. Idza ajiza an istiqbaliha. Sekarang yang kedua selain ajiz apa? Yang tidak dipersyaratkan. Hendak ketika diikat, diikat masuk dalam tidak mampu juga. Sama. Sekarang yang mampu menghadap kiblah, tapi dia boleh enggak menghadap kiblah. Apa kondisi kedua ini? Apa itsnan? Saat safar di atas kendaraan, untuk sholat sunnah. Taib. Ketika seorang sholat sunnah di atas kendaraannya pada saat safar, maka tidak dipersyaratkan untuk menghadap kiblah. Untuk sholat sunnah. Tapi sekarang kita lanjutkan pada persyaratan berikutnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min syurutiha an-niyah. Dan di antara syarat-syaratnya, yaitu syarat sahnya salat adalah niat. Wa huwa syartus sadis, dan niat ini merupakan syarat yang keenam. Wa niyatu syaratun li sihhatil ibadati kulliha. Dan niat merupakan syarat untuk keseluruhan ibadah. Untuk sahnya ibadah dan juga untuk seorang bisa mendapatkan pahala pada ibadahnya.
Li hadithi Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan-amalan itu bergantung dengan niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Setelah kita lewati ikhwan pembahasan hadis ini, nah, perbedaan kandungan makna innamal a'malu binniyat dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa dalam kaidah dari kaidah fikih. Karena pembahasan hadis ini innamal a'malu binniyat termasuk apa? Kaidah kubra. Nah, dari kaidah fikih kita yang diungkapkan oleh para ulama dengan kaidah apa? Indak Mukasyah. Dari hadis innamal a'malu binniyat diambil kaidah apa? Kaidah kubra. Itu perkataan Imam Sa'di, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Tayyib, ahsan. Tapi ungkapan kaidah yang masyhur apa Kasmi? Taib, kaidah al-umur bimaqasidiha, bahwasanya perkara-perkara itu bergantung dengan tujuannya. Maksudnya bergantung dengan niatannya. Taib. Qala wa mahallun niyati al-qalbu, dan tempat niatan itu adalah di qalbu. Kalimat singkat ini akhwani fillah, jangan diremehkan. Nah, bahwasanya tempat niat itu di qalbu. Kenapa? Karena banyak sekali manusia yang terjatuh dalam kekeliruan terkait perkara ini. Nah, tempat niat adalah qalbu. Sehingga tidak butuh untuk seseorang melafadzkan niatannya. Nah, mengeraskan niatannya tidak butuh, dan bahkan tidak disyariatkan dalam salat maupun yang lainnya. Nah, kemudian kata Imam Sa'di, wala tasqutu bihal, dan niat itu tidak jatuh, nah, dengan kondisi apapun. Maksud wala tasqutu bihal yaitu dia tidak pernah tergugurkan pada kondisi apapun. Kenapa? Karena semuanya mampu pada semua kondisinya untuk niat. Bahkan itu adalah akhir perkara yang dimampui oleh seorang hamba yang sudah tidak mampu untuk semua yang lain. Paham? Ketika badannya sudah remuk misalnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa menghadap kiblah, tidak bisa berwudu, tidak bisa bersuci, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalbunya masih ada, masih hidup, nah, masih mampu untuk berniat, maka dia sholat dengan niatan dia, dengan niat, karena niat tidak jatuh pada semua kondisi yang dilalui oleh manusia. Nah, dan telah dinukilkan ijma' diantaranya oleh Imam Ibnul Munzir dan Asy-Syirazi dan yang lainnya, bahwasanya as-salah la tujzi'u illa bin niyyah, bahwasanya salat itu tidaklah sah kecuali dengan niatan. Jadi ditunjukkan oleh dalil dari as-sunnah maupun ijma'. Juga ditambahkan dalil dari Alkitab yang belum disebutkan dalam kitab kita, ikhwan. Dalil dari Al-Quran tentang dipersyaratkan niyah adalah ayat yang telah dihafal semua, maka diingat-ingat.
yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa haqiqatuha, sekarang apa hakikat niat itu? Hakikat niat adalah al-azmu ala fi'li syai'. Hakikat niat adalah al-azm, yaitu tekad yang kuat. Azm, tekad yang kuat untuk melakukan suatu perkara. Maka dari sini kita ketahui seorang ketika mendengar suara azan, kemudian dia bangkit dari tempat duduknya untuk mengambil air wudhu, dan berjalan menuju ke masjid, maka mesti dia sudah berniat untuk sholat yang dia dipanggil karenanya. Paham? Dia sudah melangkah, maka sudah mesti ada niatan dalam dirinya, yaitu tekad untuk menunaikan sesuatu. Itulah niat. Sehingga niat ikhwan merupakan perkara yang apa? Yang mudah. Perkara yang mudah. Dari sisi itu adalah sesuatu amalan yang tidak butuh kulfah, tidak butuh kerepotan, tidak butuh pembebanan yang berat. Cuman di sana terkadang kita dapati para ulama mengatakan sesuatu yang berat untuk ditata adalah niatanku. Ini pembahasan niat yang lain. Karena pembahasan niat ikhwan, yang dibahas oleh ulama fikih itu adalah niatul amal. Niat terbagi secara umum menjadi dua, niatul amal wa niatul ma'mulilah. Niatul amal itulah yang kita bahas dalam pembahasan fikih. Itulah yang dikatakan oleh para fuqaha perkara yang sangat mudah. Perkara sangat mudah karena di hati. Dalam artian ketika seorang menekadkan suatu perkara itu sudah berniat. Bahkan kalau kita diperintahkan coba lakukan perbuatan tanpa niat, bisa tidak Abu Sufana? Tolong lakukan perbuatan tanpa niatan. Tidak akan bisa. Gimana orang gemblung saja yang tidak bisa melakukan perbuatan tanpa niatan orang. Makanya mereka-mereka yang takallub dalam niatan Allahu Akbar sampai kadang bergetar ini untuk menata niat katanya. Diulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya niatannya tidak benar-benar. Ini takalluf dan was-was iblis. Taib. Yang dimaksud oleh para fuqaha niat tersebut maksudnya adalah niatul amal, niat amalan kita, niat kita beramal apa yang kita inginkan. Kita mau ngapain sih? Maka setiap orang yang beramal dan tahu yang mau dia lakukan dalam keadaan sadar mesti dia sudah niat. Berarti sudah niat. Walaupun niatan ini tidak diketahui oleh orang, ya kan? Saya ngambil gelas ini, kawan. Saya masih punya niatan, ya kan? Walaupun tidak saya ucapkan. Cuman antum tidak tahu kan? Mau ngelempar ke Zakaria atau mau saya minum? Paham? Mesti sudah berniat. Tidak perlu saya ambil gelas, kemudian saya buka tutupnya, kemudian saya mau siram, syukuran misalnya, atau saya mau minum. Itu niatan. Semua orang yang berakal tahu apa yang mau dia lakukan, mesti dia berniat. Ini. Kenapa? Hakikat niat tadi al-azmu ala fi'li syai'. Bahkan kalau kita diperintahkan untuk beramal tanpa niatan, itu malah pembebanan yang tidak dimampui. Yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan taklif ma la yuta', pembebanan yang tidak dimampui oleh hamba. Itulah niatul amal, niat amalan. Baik. Adapun niat yang kedua, kawan, niat yang kedua yaitu niatul ma'murillah.
niatan untuk siapa amalan itu dilakukan. Nah, inilah yang kalau kita baca perkataan para salaf, mereka mengatakan merupakan perkara yang sangat sulit untuk ditata. Dan itu pembahasannya tentang tauhid. Tentang tauhid, yaitu untuk siapa kita beramal. Nah, pembahasan keikhlasan dalam amalan, itulah yang sulit. Kenapa? Karena tadi senantiasa berbolak-balik amalan kita, niatan dalam kalbu kita untuk siapa amalan itu. Terkadang ikhlas, terkadang tercampuri keinginan duniawi. Terkadang memang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, tapi terkadang terkotori dengan keinginan untuk mendapatkan pujian manusia, atau keinginan untuk menampilkan diri, keinginan karena ego, karena malu kepada manusia dan seterusnya. Nah, itu yang diistilahkan apa? Niyatul ma'mulillah, niat untuk siapa amalan itu dilakukan, dan pembahasannya dalam pembahasan tauhid. Nah, niatan yang kedua ini sudah dibahas dalam pembahasan apa? Pembahasan fiqhiyah. Nah, karena pembahasannya pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid, bahwasanya kita dalam dalam beramal harus ikhlas karena Allah. Makanya ketika kita pahami ya kawan, tidak tercampur aduk pembahasan. Nah, ketika kita berbicara tentang ikhlas, kita harus meluruskan niat. Nah, niat itu sulit untuk diluruskan. Jangan bingung, kemarin belajar fikih katanya niat itu perkara paling mudah. Tidak bingung. Kenapa? Karena arahnya beda, niatannya yang dimaksud beda. Niatan dalam pembahasan fikih, niatul amal, niat amalan. Mesti punya niatan orang yang tidak gila, orang waras, orang tahu yang mau dilakukan, nggak ngelindur, nggak tidur, ini tahu yang dilakukan. Kecuali kalau orang yang ngelindur jalan, tiba-tiba jalan, atau berdiri ngelindur. Nah, ini tidak tahu apa yang dilakukan, ini tidak ada niatannya. Nah, perbuatan seperti itu perbuatan kategori orang-orang yang tidak berakal. Nah, sekarang zamanun niyah, kapan niat itu dituntut? Niat itu dituntut kapan? Wa zamanuha fi awalil ibadah au qablaha biqalil. Zaman niat itu, waktu niatan ikhwan, itu adalah apa? Adalah di awal ibadah atau sebelumnya sedikit. Dan mesti ya kawan. Nah, mesti. Nah, niatan itu sebelum apa? Ibadah itu dilakukan. Walaupun hanya waktu sesedikit mungkin yang bisa kita gambarkan, maka mesti niat jatuhnya apa? Sebelum ibadah. Nah, taib, itu niatan yang dituntut. Nah, karena amalan kita dari awal sampai akhir harus apa? Harus ada niatan. Harus ada niatannya untuk dikatakan sah. Nah, secara syar'i. Taib. Dan ketika sholat, tempatnya di mana niatan itu, untuk dihadirkan paling akhirnya. Dikatakan bahwasanya para ulama telah berijma' anna niyatas salati takunu 'inda takbir, yaitu ketika takbiratul ihram. Bahwasanya dituntut itu ada ya, niyah takunu 'inda takbir, itu niat itu harus ada pada saat takbir. Tapi apakah dituntut harus berbarengan? Berbarengan dengan takbir tersebut, inilah yang terjadi khilaf di kalangan para fuqaha.
Nah, Imam Syafi'i Ibnul Mungdir menyatakan wajibnya muqaranatun niyat lit takbir. Makanya kadang kita dapat di kalangan Syafi'iyah betul-betul kalau takbir itu akhwan, ya kadang mereka panjangkan nama Allah Akbar. Karena tadi pingin muqaranah dia, muqaranah niatan tadi, ingin apa membarengkan, jadi dia tata di dalam hatinya menurut dia. Ya. Karena apa? Meyakini wajibnya muqaranatun niyah lit takbir. Tidak boleh setelahnya, tidak boleh sebelumnya. Sedangkan Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan beberapa yang lain mengatakan bolehnya mengedepankan niat. Bolehnya mengedepankan niat pada waktu yang tidak terlalu jauh. Taib. Sedangkan Imam Ibnu Hazm menyatakan wajibnya mengedepankan niat atas takbir, tapi niatan tersebut tetap ada dan bersambung dengannya. Kenapa? Karena niat itu ya mesti sebelum amalan. Taib. Dan inilah pendapat yang rajih, kawan. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan niat itu syarat, mesti dituntut sebelumnya, tapi apa? Niatan itu dipersyaratkan bersambung, tidak boleh dia putus. Kapan saja dia telah memutus niatannya, berarti dia membatalkan amalan itu. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kawan, dalam Majmu' Fatawa menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat gamblang. Kita baca karena bagusnya kalimat tersebut dalam Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 229. Beliau katakan wal muqaranatul masyrutatu qad tufassaru bi wuqu'it takbiri aqiban niyyah. Wa hadza mumkin la su'ubata fihi. Muqaranah yang dipersyaratkan yaitu berbarengan niat dengan takbir, yang dipersyaratkan terkadang ditafsirkan dengan apa? Jatuhnya takbir setelah apa? Niatan. Yaitu dia sudah berniat kemudian apa? Allahu Akbar. Nah, maka yang demikian mungkin tidak ada kesulitan padanya. Bahkan kata beliau, bal ammatun nasi innama yusalluna hakadha. Bahkan keumuman manusia hanyalah salat seperti ini. Dia sudah berniat, ya, sudah niat wudu berangkat, ketika istawu salat sudah apa? Diluruskan. Nah, safnya. Nah, dia mesti sudah niatan di situ mau apa. Nah, kemudian Allahu Akbar, takbir. Kalau yang dimaksud dengan muqaranah seperti itu, maka itu sesuatu yang mungkin tidak ada apa? Tidak ada kesulitan. Wa hadza amrun daruri, law kullifu tarkahu la'ajazu anhu. Ini merupakan perkara yang daruri, mesti ada. Seandainya mereka diperintahkan untuk meninggalkan, coba tinggalkan, tidak niat ketika takbir itu gimana? Jangan niatan sebelum takbir, bisa tidak? Pokoknya kalian tidak boleh niatan sebelum takbir. Nah, ini sulit. Seandainya diperintahkan seperti itu, tidak akan mampu. La ajazu anhu, maka manusia akan tidak mampu untuk menunaikan hal tersebut. Ini kalau ditafsirkan muqaranatun niyyah dengan apa? Dengan jatuhnya takbir setelah niat. Wa qad tufassaru bimbisati akhirin niyyah ala akhirit takbir. Bihaitsu yakunu awwaluha ma'a awwalih wa akhiruha ma'a akhirih. Wa hadza la yasih li'annahu yaqtadi uzuba kamalin niyyah fi awwalis shalah. Nah, dan terkadang ditafsirkan oleh sebagian fuqaha dengan muqaranatun niyyah li takbir, ikhwan, yaitu apa? Dan imbisatu akhirin niyyah ala akhirit takbir, yaitu dipanjangkannya akhir niat pada akhir takbir. Taib.
di mana awal niat itu bersama awal takbir dan akhir niat bersama akhir takbir. Taib. Dan ini tidak benar. Kenapa? Karena berkonsekuensi ada bagian yang hilang, ikhwan. Taib. Berkonsekuensi hilangnya kesempurnaan niat pada awal sholat. Ketika mengucapkan Allah, niatnya belum lengkap. Ya kan? Hal ini biasanya muncul kenapa? Karena mereka awalnya sudah mengharuskan dilafatkan, sehingga ketika Allahu Akbar di hatinya didata nawaitu usolli salatal maghrib lillahi ta'ala di hatinya, tapi akhirnya lillahi ta'ala dia barengkan dengan akbar. Paham? Ini maksud Syekhul Islam demikian, yaitu niatnya itu panjang. Awalnya dimulai dari hamzah pada Allahu Akbar, akhirnya kalau tadi lillahi ta'ala sampai pada akhir ra pada akbar. Jadi harus dipanjangkan gitu lah. Allahu Akbar cuman berapa? 2 kata, ya kan? Allah dan akbar. Ini niatnya panjang. Nawaitu sholata subhi rakaat ini adaan makmuman lillahi ta'ala. Panjang. Akhirnya panjang. Allahu Akbar. Ini sebabnya kenapa sebagian mereka yang mendalami mazhab Syafi'iyah jadinya seperti itu. Dan biasanya yang terjatuh seperti ini malah Pak kiainya yang sudah belajar lama malah jatuhnya seperti ini. Karena kami dulu pun mengalami proses seperti itu. Awalnya santai, setelah masuk kitab fikih di atasnya malah niatan makin berat, malah semakin muncul banyak was-was. Karena tadi aturannya makin banyak kawan dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang masuk ke Indonesia. Metode-metode pengajaran kitab kuning istilah mereka, akan masalah ini makin banyak takallufnya. Maka sebenarnya kalau kita perhatikan bantahan Syekhul Islam sangat sesuai dengan logika, kawan. Bahwa saya seperti itu tidak sah malah. Kalau memang dituntut seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena berkonsekuensi tidak sempurnanya niat di awal sholat. Karena awal sholat dimulai dari apa? Seorang mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tayyib, berkonsekuensi ini wa khuluwa awwalis salati anin niyatil wajibah, dan kosongnya awal niat dari niatan yang wajib. Kosongnya awal salat dari niatan yang wajib. Wa qad tufassaru bi huduri jami'in niyati ma'a jami'i akhir takbir wa hadza tanaza'u fi imkanih. Dan terkadang mereka menafsirkan dituntutkannya muqaranatun niyah lit takbir, yaitu hadirnya keseluruhan niat bersamaan dengan keseluruhan akhir takbir. Dan ini kata Syekhul Islam, para fuqaha sendiri tanaza', yaitu saling berselisih pendapat tentang mungkinnya hal itu. Kalau yang sulit-sulit sudah, ini berarti bukan dari syariat. Faminal ulama man qala inna hadza ghair mumkin. Sebagian ulama mengatakan ini tidak mungkin kalau harus semua niatan itu dihadirkan bersama dengan akhir takbir. Wala maqdurin lil bashari alaihi fadlan an wujubih, dan tidak dimampui oleh manusia apalagi kalau diwajibkan. Walau qila bi imkani fa huwa muta'assir. Seandainya dikatakan mungkin yang demikian, tapi itu sesuatu yang sulit. Makanya sebagian madhab menganggap inilah sesuatu yang yang lebih utama ketika masuk pada yang sulit-sulit seperti ini. Makanya yang masuk ke situ biasanya yang sudah mempelajari ilmu yang lumayan tinggi di kalangan mereka. Padahal syariat itu sama, ya kan, mencakup semua umat ini, tidak ada pembedaan. Fayasqutu bil haraj, kalau itu dikatakan mungkin tapi sulit, maka akan jatuh dengan kesulitan. Karena kaidah dalam syariat kita wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak akan
menjadikan kalian untuk agama kita ini, agama kalian tersebut itu kesulitan. Al-masyaqqah tajribut taisir. Kesulitan akan apa? Akan menjadi sebab adanya kemudahan. Wa aidan famimma yubtilu hadha walladhi qablah anna al-mukabbir yanbaghi lahu an yatadabbar at-takbira wa yatasawwarah fayakunu qalbuhu mashghulan bima'na at-takbir la bima yushghiluhu an dhalika min istihdharin niyyah. Ini juga hal yang banyak mereka lalaikan. Nah, di antara hal yang membatalkan pendalilan mereka untuk apa? Membarengkan niat itu dengan takbir. Itu apa? Bahwasanya orang yang bertakbir itu yang diperintahkan apa? Saat itu adalah apa? Dia mentadaburi makna takbirnya. Bukan dia bertakbir lisannya, malah hatinya apa? Dia menata niatan. Nah, hatinya itu membaca niatan yang dilafadzkan dengan lisannya. Yang dituntut ketika takbir adalah mentadaburi takbir, sehingga hatinya itu sibuk untuk apa? Memikirkan makna takbir. Allahu Akbar, dia tadaburi ya kan. Allah zat yang maha agung. Nah, bukan malah menyibukkan dengan hal yang selain itu berupa menghadirkan niat. Ini. Kemudian bantahan yang lain dari bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk kedua madhab sebelumnya. Nah, wali anna niyyah minasyurut wasyurutu tataqaddamul ibadat. Juga dikarenakan niat itu termasuk syarat, dan yang namanya syarat itu mendahului ibadah. Syarat itu harus diwujudkan sebelum ibadahnya. Cuman wa yastamirru hukmuha ila akhirha. Wa yastamirru hukmuha ila akhirha, dan hukum niatan itu terus berlaku sampai akhir ibadahnya. Ketika dia telah menutup ibadahnya dengan salam, berarti dia telah apa? Menyelesaikan ibadahnya. Nah, dan niatan itu harus senantiasa hukumnya ada dari semenjak awal sampai akhir. Maka untuk mewujudkan itu berarti harus ada waktu sebelum ibadah itu dilakukan, dia telah berniat. Paham? Paham ini? Ini kalimat sangat bagus ikhwan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa yang memahaminya maka akan terbebas dari apa? Dari kerancuan-kerancuan dan was-was ahli tasawuf, juga apa? Madhab-madhab yang lemah dalam masalah ini. Yang dituntut dalam niat adalah istimrarul hukmi. Hukumnya terus-menerus ada, dia tidak membatalkan. Kapan saja dia telah memutus niatannya dengan membatalkan dalam kalbunya, ikhwan, dia katakan aku mau berhenti. Membatalkan dengan hatinya, mau pergikah atau mau minumkah, maka dia telah memutuskan niatan. Berarti batal dengan putusnya niatan tersebut. Baik. Dan ini pendapat yang rajih, ikhwan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan merupakan pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Taib. Karena dituntut semenjak awal dia bertakbir sudah ada niatan. Karena kalau yang dituntut adalah akhir takbir, baru ada niatan, berarti ketika awal takbir, padahal itu takbiratul ihram merupakan rukun, dia belum ada niatan sempurna, maka ini tidak benar. Taib. Barakallahu fikum. Jadi dituntut niat itu sebelum amalan, dan hukumnya terus menerus ada pada amalan tersebut, dia tidak memutuskannya. Walaupun terkadang dia lupa, tidak apa-apa. Karena istishab, yang dituntut dalam niatan ibadah, ikhwan, istishabul hukmi. Bukan istishabul zikri. Karena manusia tempatnya lupa, dia sudah sholat, atau paling mudahnya puasa. Contoh paling mudahnya puasa. Puasa, ikhwan, yang dituntut kita adalah dari semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari harus apa? Ada niatan puasa. Dia memang berniat puasa.
Dan dituntut kalau puasa wajib di malam hari sudah ada niatan, yaitu sebelum terbitnya fajar sudah berniat. Nah, yang dituntut dari hari yang dia puasa tersebut tidak boleh dia memutuskan hukum apa? Niat puasanya. Karena kalau dia putuskan misalnya di siang hari, aku pengen batal haji, dengan niatan yang sudah tekad bulat mau batal. Sudah apa? Sudah pergi ke warung bakso. Pesan bakso, baksonya habis, Pak. Aduh. Udah betul-betul niatan buka, ternyata tidak ada bakso yang untuk buka. Puasanya sah atau enggak? Dan tidak sah, dia sudah apa? Sudah niat untuk membatalkannya. Tapi beda, orang apa? Sama-sama masuk ke warung bakso, Pak. Dia puasa masuk warung bakso, pesan makan-makan, datang temannya, kamu kan puasa. Oh iya ya, udah kenyang. Ini puasanya sah atau enggak? Sah. Yang kedua sah walaupun sudah makan. Kenapa? Karena dia niatannya tidak diputus, cuman niat tersebut dia lupa. Karena yang dituntut adalah istishabul hukmi, hukum niatannya tetap ada. Adapun istishabul dzikri, ingatan terhadap niatannya terus ada, tidak dipersyaratkan, ikhwan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berat. Kalau kita harus ingat terus, ini sesuatu yang berat. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita cukup sekian. Naam, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka